Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan membahas mengenai topik 5 aksi nyata mata kuliah literasi dasar dengan tugas digital storytelling. Perkenalkan, nama saya Akdila Prakautami dengan NIM 2406733029, bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 001 sebagai mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 2024 di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar selama 1 semester, saya banyak mendapatkan ilmu pengetahuan tentang literasi. Salah satunya bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya dapat memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi, serta berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, literasi harus diterapkan sejak dini pada setiap anak agar mereka menjadi terbiasa dalam meningkatkan kemampuan literasinya. Hal ini tentu perlu adanya dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Pengalaman menyenangkan yang saya alami terhadap proses belajar literasi yaitu sejak kecil saya senang membaca dan menulis. Hal itu terjadi ketika saya masuk sekolah dasar, di mana saya suka membaca majalah Bobo, komik tentang religi, membaca buku pelajaran, dan membaca buku cerita dongeng. Saya sangat ingat dulu waktu kecil, setiap hari Minggu di sore hari, saya diajak orang tua pergi ke alun-alun dan di sana ada tempat berjualan buku cerita anak yang beragam. Perasaan saya saat itu merasa senang ketika dibelikan buku cerita ataupun komik religi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendukung apa saja kegiatan yang saya suka, termasuk dalam proses belajar literasi. Selain itu, saya juga suka menulis karena saya dapat mencurahkan perasaan ataupun emosi ke dalam suatu tulisan, dan hal itu saya lakukan dengan menuliskan pada buku diary. Selanjutnya, mulai menginjak usia remaja, yaitu saat SMP dan SMA, saya mulai menyukai buku novel dan buku sejarah. Pengalaman saya saat SMP yaitu selalu menuliskan kegiatan atau aktivitas hidup saya, dan saya seringkali mencurahkan segala perasaan di buku diary hingga sudah ada banyak buku diary yang saya simpan saat ini. Pada masa usia SMA, saya juga mulai membiasakan dalam menulis, sehingga saat itu saya pernah menuliskan naskah drama untuk ujian praktik sekolah, di mana cerita yang diangkat berdasarkan pengalaman teman saya. Kemudian, saat saya kuliah, saya mulai menyukai membaca buku motivasi tentang kehidupan dan rajin menulis dengan tema religi, yang kemudian dari tulisan tersebut saya membuat podcast, sehingga saya dapat berbagi isi tulisan yang saya tulis dalam bentuk audio agar dapat didengarkan dan menjadi motivasi bagi banyak orang. Harapan saya, jika suatu saat nanti berkontribusi di lingkungan masyarakat mengenai pembudayaan literasi, yaitu saya dapat membantu, membimbing, dan mendukung pengembangan kemampuan kecakapan literasi peserta didik dari mulai sejak dini. Dalam hal ini, saya akan menumbuhkan kecintaan peserta didik dalam literasi melalui pembiasaan program literasi yang menarik dan menyenangkan. Selain itu, saya akan mencoba untuk mengembangkan pojok baca kelas yang inspiratif, dilengkapi rak atau box buku dengan berbagai koleksi buku, disertai juga dengan hiasan menarik dan tempat yang nyaman, ramah, serta kondusif. Dengan demikian, diharapkan peserta didik akan mulai terbiasa membaca dan menjadikan membaca buku sebagai rutinitas setiap harinya, sehingga menjadi kebiasaan yang melekat hingga dewasa. Saya berharap dapat mengembangkan budaya literasi berbasis digital. Perkembangan zaman saat ini telah berkembang dengan pesat dan cepat, khususnya dalam dunia pendidikan. Semua usia tentu tidak asing dengan smartphone dan jaringan internet yang sudah menjadi sahabat dalam menjalani aktivitas kehidupan.
Melalui smartphone ini, kita bisa mengakses video, buku bacaan, dan mendapatkan informasi-informasi dengan mudah. Selain itu, sudah banyak buku-buku cerita anak yang dapat diakses dengan mudah di website seperti Literasi Cloud. Namun, dalam mengembangkan budaya literasi berbasis digital ini, karena anak harus menggunakan smartphone atau teknologi lainnya yang mendukung, maka perlu adanya bimbingan yang lebih dan pendampingan dari guru maupun orang tua. Dengan demikian, saya berharap budaya literasi di Indonesia dapat mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman. Cukup sekian digital storytelling yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.